Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Pertama-tama sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran, keselamatan, dan diberi ilmu yang bermanfaat tentunya. Dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmatnya kita dapat berkumpul pada mata pelajaran akidah akhlak. Di mata pelajaran akidah akhlak ini tentu perlu kita sadari karena akhlak adalah merupakan kegiatan sehari-hari, kegiatan yang dapat dipraktekkan ketika di rumah, akhlak ketika di luar, akhlak ketika di mana lagi di sekolah, tentunya akhlak ketika kepada orang tua. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan terkait akhlak menghormati kepada guru. Bagaimana sikap kita terhadap menyikapi akhlak terhadap guru? Anak-anak, bagaimana? Cing, ayo terang kumaha cing? Nah, betul, kita harus menjaga sopan santun ketika orang teh nuju papasan sareng ibu guru atau bapak guru, kedah salim. Laras kedah salim Pais. Kemudian aya naon deui? Nah, ketika kita bertemu dengan guru, alangkah baiknya ketika guru sedang berjalan di depan kita, kita harus di belakangnya. Jangan apa? Jangan langsung lari melewati. Nah, itu merupakan akhlak yang tidak terpuji atau biasa disebut akhlak apa? Akhlak mazmumah. Mazmumah. Nah, ketika kita melaksanakan akhlak yang baik, apakah itu termasuk pada akhlak apa? Akhlak mudah. Nah, itu akhlak yang baik. Ada lagi ketika di kelas, bagaimana? Ketika guru menerangkan, tentunya kita harus diam dan memperhatikan. Mohon, ulah anu hareureuy, perhatoskeun. Supados rangartos atas ilmu yang diberikan oleh guru. Mohon siap. Nah, terus di samping itu, akhlak juga kita gunakan ketika menyikapi tentang lingkungan. Bagaimana kita harus menjaga lingkungan? Tentu ketika akhlak kita baik, kita akan membuang sampah pada tempatnya. Contoh di kelas, aya Rio menuju barang mam. Nah, menuju barang mam ketika sudah habis, sampahna teh ulah ka baturkeun, ulah ka rencangankeun, tapi ka mana? Kana tempatna laras. Nah, gitu. Tah supados kan pami kelasna bersih mah orang ge resep, kita nyaman, bapak nyaman. Nah, gitu. Itulah lingkungan yang sangat bersih. Di samping kelas yang bersih, tentu akan menciptakan lingkungan yang nyaman. Aya deui nu kudu diperhatikeun, naon? Kebersihan tentang pribadi. Nah, sebelum berangkat sekolah kita teh harus naon? Kita harus mandi. Nah, supados nanti belajarnya fokus, tidak mengganggu orang lain tentunya. Nah, leres gitunya. Nah, lamun orang natu mandi, contohnya teh ibak atau napi teu bersih, karena bakal tunduk. Aya dia bakal ngaganggu orang lain. Cenah saya teman-teman ikan kumaha. Nah, itu mungkin merupakan salah satu akhlak ketika menjaga kebersihan. Terus kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah berperilaku yang baik. Bagaimana cara kita berperilaku yang baik? Sebelum kita berperilaku kepada orang lain secara baik, kita juga harus berperilaku secara individual. Di mana individual? Ya, kurang teh kudu naon? Kudu sabar menyikapi sesuatu. Ketika ada orang lain yang menjelekkan kita harus sabar. Keun we, mohon
ulah sarwana orang mah. Gitu. Ketika ada yang menjelekkan kita, apakah kita harus marah juga? Kudunya. Gitu orangnya ge harus sabar, menjaga lisan supaya seorang teh tidak berbicara bohong. Lebih baik kita berbicara seadanya saja, tidak harus dilebih-lebihkan karena itu merupakan sikap yang buruk, akhlak mazmumah di sini tadi. Selanjutnya adalah disiplin dan bertanggung jawab. Sebagai seorang siswa, tentunya lamun berangkat sekolah teh harus disiplin. Kumaha disiplinna? Dimulai bangun tidur. Cing, kalian bangun tidur jam berapa? Cunu tadi itu sholat subuh. Kita awali pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh. Jam sabar kan ayeuna lumayan tempat opat, kurang gugah, kurang sholat. Kemudian nutami pertama tadi berberes-beres lingkungan ya. Membersihkan lingkungan, lamun di lingkungan di rumah berarti di kamar heula orang kedah bebersih kamar. Kemudian kedua setelah membersihkan kamar orang mandi. Terus mandi kan tentu orang bersih, semangat sekolah mau tunduhnya kami berangkat sekolah nanti. Saat terus mandi kita tidak lupa untuk sarapan pagi. Sarapan perlu karena apa? Supaya ada tenaga. Lamun orang terus sarapan mungkin mau fokus diajar. Harus kita sarapan, kita sudah siap, kantong sudah disiapkan, buku mata pelajaran telah disiapkan, berangkat. Sebelum berangkat, akhlak yang kita pelajari ketika di kelas naon cenah tadi kudu salim ke orang tuanya. Itu satu salim, nyunkeun doa ke orang tua teh. Doa, kemudian kita berangkat. Kalau berangkatnya jam 7, nanti kita kesiangan. Berarti sebelum jam 7, jam 6.30. Gitu supaya kita rileks, supaya kita tidak terburu-buru juga untuk pergi ke sekolah dengan keadaan semangat. Setelah sarapan, sudah mandi. Bagus. Itu adalah bentuk dari disiplin. Dan kemudian disiplin dan tanggung jawab. Kemudian Bapak akan menjelaskan tanggung jawab. Di mana tanggung jawab seorang siswa yaitu untuk belajar. Ada lagi yang perlu diperhatikan yaitu mengerjakan tugas. Di mana tugas ini adalah tanggung jawab kalian. Karena apa? Supaya kalian di samping kita belajar di kelas, kalian juga belajar di rumah untuk mengevaluasi atau untuk mengulas kembali materi yang telah Bapak sampaikan. Bagus. Setelah pembelajaran selesai, semoga kita dirahmati oleh Allah dan diberi kelancaran tentunya. Terakhir yaitu berdoa, di mana ketika kita berdoa semoga Allah memberi kelancaran dan petunjuk apa yang kita pelajari di hari ini. Siap? Good. Untuk itu sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.